Salam saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang sudah subscribe ya terhadap channel saya. Doa saya semua saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa dalam berkat Tuhan yang melimpah. Hari ini saya akan berbicara tentang doktrin Allah, saudara. Dalam hal ini adalah Allah Tritunggal. Karena hari-hari ini kembali pengajaran mengenai Tritunggal mendapat banyak sorotan dan kembali menjadi polemik dan perdebatan di antara hamba-hamba Tuhan. Saudara, ajaran Tritunggal, saudara, atau Trinitas, memang kata Trinitas atau kata Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab kita. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada kata Tritunggal, tidak ada kata Trinitas. Tetapi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun tidak ada kata Tritunggal, Alkitab jelas menyatakan dan memberitahu kepada kita, baik secara tersirat maupun tersurat, bahwa Allah kita, Allah yang Esa, itu menyatakan diri dalam 3 pribadi. Jadi Tritunggal atau pengajaran Tritunggal itu sangat berbeda dengan Triteisme. Triteisme itu mengajarkan 3 Allah, 3 pribadi. Tritunggal juga bukan dalam arti satu pribadi yang berperan berbeda-beda. Bukan satu Allah, satu pribadi, tidak saudara. Tetapi Alkitab jelas memberitahu kepada kita, menyatakan kepada kita bahwa Allah kita yang Esa menyatakan diri dalam 3 pribadi. Jadi ajaran Tritunggal itu bukan ajaran gereja tertentu, saudara. Tapi ajaran Tritunggal adalah ajaran Alkitab, ajaran firman Allah, ajaran yang didasarkan kepada wahyu ilahi, kepada penyataan Allah sendiri di dalam firman-Nya. Mengapa kok gereja merumuskan pengajaran Tritunggal ini, saudara? Karena sejak awal-awal atau abad-abad awal, saudara, abad kedua, abad ketiga, memang gereja atau banyak umat Tuhan belum memahami secara benar apa itu Allah Tritunggal. Oleh sebab itu, saudara, bapak-bapak gereja pada saat itu merumuskan pengajaran Tritunggal ini. Supaya apa? Supaya umat Tuhan itu bisa lebih jelas, lebih paham di dalam memahami siapa Allah yang disembah. Siapa itu Allah kita. Ingat, bukan gereja yang mengajarkan itu. Gereja hanya mempercayai, mengimani, dan mengamini, dan merumuskan pengajaran itu. Supaya umat Tuhan tidak lagi diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang muncul pada saat itu. Maka bapak-bapak gereja mengadakan yang namanya konsili, mengadakan pertemuan, dan merumuskan yang namanya pengajaran Allah Tritunggal. Karena memang itulah yang dinyatakan di dalam Alkitab kita. Jadi ingat bahwa Allah Tritunggal itu bukan Triteisme. Allah Tritunggal juga bukan satu Allah, satu pribadi. Jadi Allah kita bukan satu Allah yang berperan berbeda-beda, bukan. Tapi Allah yang satu itu yang menyatakan diri dalam 3 pribadi yang berbeda, satu hakikat. Ya. Allah yang Esa, satu hakikat, tapi menyatakan diri dalam 3 pribadi. Nah, kalau kita lihat kebenaran Alkitab, di sana baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, di sana kita bisa melihat dengan jelas bahwa Allah Anak itu dibedakan dari Allah Bapa. Allah Anak ya, yang berbicara misalnya dengan perantara Nabi Yesaya mengatakan di dalam Yesaya 48 ayat 16, Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Yesaya 48 ayat 16,
Bandingkan juga dengan Mazmur 45 ayat 7 sampai 8, Yesaya 63 ayat 9 sampai 10, Mazmur 2 ayat 7 berbunyi, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Jadi Yesus tidak saja disebut anak Allah, saudara. Bahkan di PB tidak saja disebut anak Allah, Roma 1 ayat 4, tetapi juga anak tunggal Allah, Yohanes 3 ayat 16 dan 18, dan anaknya yang sulung, Ibrani 1 ayat 6. Jadi Yesus tidak menjadi anak Allah itu pada saat menjelma jadi manusia, enggak. Yesus menjadi anak Allah itu sejak kekekalan, dan ini tertulis di dalam Mika, ya. Yesaya 9 ayat 5. Di sana dikatakan yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1b. Jadi Yesus itu dibedakan dengan Allah Bapa. Roh Kudus juga dibedakan dengan Allah Bapa. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 di sana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu di dalam ayat 2, dari roh Allah melayang-layang dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, jadi ada Allah, ada roh Allah. Jadi Allah dan roh Allah di situ juga dibedakan. Kemudian di dalam Kejadian 6 ayat 3 di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Bandingkan juga di dalam Bilangan 27 ayat 18, Mazmur 51 ayat 13, Yesaya 40 ayat 13, Hage 2 ayat 4 sampai 5. Jadi saudara sekalian di situ jelas bahwa anak Allah dibedakan dengan Allah Bapa. Roh Allah dibedakan dengan Allah sendiri. Jadi satu Allah, tapi di situ kita bisa melihat menyatakan diri sebagai Allah Bapa, ya, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, kalau di dalam Perjanjian Baru di sana kita juga melihat dengan jelas pada saat Yesus dibaptis, Roh turun ke atasnya dan suara Allah, ya, ingat, suara Allah terdengar dari surga serta menyatakan Yesus sebagai anak yang dikasihinya. Itu tertulis dalam Matius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 16 di sana Yesus berdoa agar Bapa mengutus seorang penolong yang lain. Jadi kita melihat di sini ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada penolong yang lain, yaitu menunjuk kepada Roh Kudus. Kemudian kita juga melihat para murid, saudara, ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Jadi jelas di situ. Kemudian di dalam ayat yang lain, saudara, bahwa ketiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal itu juga bergabung bersama-sama dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Misalnya tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, Efesus 1 ayat 3 sampai 14, 1 Petrus 1 ayat 2, 1 Petrus 3 ayat 18, dan Wahyu 1 ayat 4 sampai 5. Dan kita juga melihat di dalam berkat doa rasuli atau doa berkat rasuli di sana mempersatukan ketiga oknum Tritunggal tersebut. Saya akan baca yaitu doa berkat rasuli di dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Di sana dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi jelas saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang esa. Itulah yang Alkitab katakan. Tetapi Allah yang esa ini menyatakan diri dalam tiga pribadi. Tritunggal. Satu menyatakan diri dalam tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
Jadi jelas bahwa ajaran Tritunggal itu bukan ajaran gereja tertentu, tapi ini adalah ajaran Alkitab, ajaran wahyu Allah, ajaran yang didasarkan kepada penyataan ilahi, penyataan kitab suci. Jadi pengajaran Allah Tritunggal itu adalah pengajaran yang harga mati bagi gereja Tuhan, saudara. Tuhan memberkati.